Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y21 ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya itu kadang-kadang sering mati hidup restart seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat tampil Vivo lalu tampil gambar seperti tadi lagi, terus menerus reboot seperti ini hingga baterainya drop ya teman-teman ya. Namun kata orangnya kalau sambil dicas itu bisa hidup normal ya teman-teman ya. Oke, nanti akan kita coba ya. Di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya. Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y21 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita cas apakah benar seperti kata orangnya kalau sambil dicas itu bisa hidup ya. Oke, kita siapkan dulu casannya. Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Jika kalian berhasil menerapkan video tutorial ini, sama aja kalian ngirit sekitar 100 ribuan ya teman-teman ya kalau dibawa ke counter ya. Oke, kita cas dulu ya. Ini masih saja tetap restart seperti ini kalau tanpa kita cas ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cas dan kita tunggu apakah benar seperti kata orangnya bisa hidup kalau sambil dicas atau tetap saja restart mati hidup seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit ya videonya karena rebootnya ini sangat lumayan lama ya, sekitar 1-2 menit ya. Jadi kita percepat sedikit ya untuk proses loadingnya teman-teman ya. Oke, setelah kita percepat akhirnya HP sudah hidup dan di sini ternyata ada kunci layarnya yaitu berupa password. Akan kita tanyakan dulu kepada pemiliknya teman-teman ya. Oke, yang punya soalnya nunggu di depan ini orang jauh ya, ini orang Kota Bumi ini yang datang ke counter ini yang lagi servis ya. Jadi ditunggu ya teman-teman. Oke, jauh-jauh dari ke Kota Bumi ke tempat kita ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tanyakan dulu. Kunci layarnya apa ya? Oke, kita tes ya, kita buka dulu kuncinya setelah kita tanya orangnya, setelah kita tanya pemiliknya ya. Kita tes, kita buka video YouTube, TikTok atau Facebook ya teman-teman. Apakah nanti tetap saja mati atau sudah tidak mati ya kalau sambil dicas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka ya. Sebenarnya kalau nggak sambil dicas tadi HP nggak sampai bisa hidup ya teman-teman, hanya ribut saja mati hidup di logo Vivo ya teman-teman ya. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, kita cek dulu untuk tentang ponsel. Nah ini Vivo Y21 ya. Nah ini untuk nama perangkatnya Vivo Y21 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes sebentar dan nanti akan kita cabut apa reaksinya setelah kita cabut ya. Intinya ini bisa hidup kalau sambil dicas ya teman-teman ya, walaupun belum buka apa-apa ini sudah bisa hidup ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini untuk kapasitas baterainya sebenarnya masih banyak ya, masih 63% ya, cukup sebenarnya teman-teman ya. Namun bisa kita lihat nanti ya setelah kita cabut seperti apa reaksinya ya teman-teman. Nah ini untuk HP Vivo Y21. Oke, bisa kita lihat, kita tunggu sebentar atau bisa kita tes buka-buka TikTok atau YouTube ya teman-teman ya. Oke, ini belum mati ya. Kita cari dulu YouTube-nya, kita tes buka YouTube. Oke, masih belum mati, kita tunggu saja sebentar. Oke, masih aman ya, masih loading dia. Harap sabar. Oke, masih proses, ini lemot sekali sinyalnya. Oke, bisa kita lihat di sini, kita scroll sebentar. Oke, kita buka video short. Oke, kita tunggu. Nah ini bisa kita lihat di sini langsung mati ya teman-teman ya. Oke, jadi benar seperti kata orangnya bisa hidup hanya kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Walaupun nonton video kalau sambil dicas aman, tidak mati ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana caranya, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Biasanya penyakit seperti ini itu ada beberapa kendala ya, bisa dari tombol powernya atau on off, atau juga bisa dari baterai teman-teman. Namun jika kerusakan ada di tombol power, ciri-cirinya itu biasanya walaupun sambil dicas dia tetap saja mati hidup ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini untuk pembukaan backdoor ini gampang-gampang susah ya, maksudnya itu gampang ngelentek ya teman-teman ya. Ini nih seperti kayak pilok gitu ya untuk cat dari backdoor ini, jadi kadang-kadang susah dan dia kebuka semua, ngelentek semua nanti ya. Jika memang gampang rusak ya kita udah bilang sama pemiliknya, nanti resikonya stiker ataupun tempelan dari backdoor ini akan terkelupas semua ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu ya, cukup menggunakan plat tipis atau cutter atau silet juga bisa, lalu kita gunakan plastik ya. Nah ini bisa kita lihat dia sudah kebuka ya teman-teman. Ini sangat susah ya atau rawan ya memang untuk membuka backdoor yang jenis seperti ini. Sama kalau di Oppo itu Oppo A16 itu sama ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja ya untuk proses pembukaannya, hanya seperti ini saja. Untuk proses pembukaannya memang sudah
gampang ngelupas ini ya. Jadi kita percepat sedikit ya untuk prosesnya ya. Oke, backdoor sudah terbuka ya. Ini tinggal sedikit lagi kita tarik saja, bisa kita lihat ya, terkelupas semua pinggir-pinggirnya ya teman-teman ya. Ini nempel di lem di backdoornya ya teman-teman ya. Jadi memang mungkin ya udah merekatnya sudah mati lah ibaratnya. Jadi stikernya kalah atau catnya ini kalah, terkelupas semua, nempel di lem ya teman-teman ya. Sekarang kita buka-buka dulu bautnya ya teman-teman ya. Kita percepat lagi untuk proses pembukaan bautnya biar tidak kelamaan ya. Oke, baut sudah terlepas semua, selanjutnya tinggal kita angkat framenya ya teman-teman ya. Hati-hati jangan langsung ditarik ya, karena ada fleksibel dari sidik jari ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu ini pembuka, ini penutup kalengnya ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan konektor dari fleksibel sidik jari atau fingerprint ya. Nah ini ya, jangan langsung ditarik, nanti bisa sobek dan tentunya rusak sidik jarinya. Oke, selanjutnya tinggal kita lepaskan saja baterainya teman-teman ya. Sebenarnya bisa ya tanpa dilepas baterainya, namun saran saya lebih baik dibuka agar lebih mudah untuk proses penjemperannya teman-teman ya. Saya pastikan ini tombol powernya normal ya. Oke, jadi kita lepaskan saja baterainya, kita jumper fuse di baterainya teman-teman ya. Oke, jika HP kalian tuh baterainya memang sudah kembung ya, saran saya langsung saja diganti daripada kembungnya itu nanti bisa nabrak LCD ya teman-teman. Oke, kita angkat untuk baterainya, kita lepaskan, kita tarik yang warna hijau dan kita tahan plastik yang warna bening, kita tarik sekuat mungkin, hati-hati sambil pegangnya yang kuat ya. Oke, kita lepaskan dulu baterainya ya, kita angkat dulu. Oke, baterai sudah terlepas, suaranya sangat renyah sekali ya teman-teman ya. Oke, ini kita lepaskan lalu kita luruskan dulu baterainya teman-teman ya. Oke, jika kalian mau membeli baterainya, kalian bisa cek ya di keranjang pojok video ya teman-teman ya. Kita luruskan dulu. Jika HP kalian tuh memang sudah dropan, sebaiknya langsung saja diganti ya. Untuk model baterainya tuh BS1 ya. Nah ini untuk tipe model baterainya BS1 ya, kalian bisa cek di keranjang pojok video ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa fokus pada fuse baterainya. Ini kita lepaskan dulu untuk solasinya nih teman-teman ya. Ini solasi anti panas kita lepaskan dulu, nanti akan kita pasang kembali ya. Oke, kita buka dulu nih, kita akan menjemper fuse-nya teman-teman ya. Ya kalau ada gantian fuse-nya ya diganti, namun kalau nggak ada di jumper juga bisa teman-teman ya. Kita sudah sangat sering sekali untuk jumper fuse ini ya, tidak ada efek sama sekali. Kalau memang baterainya udah dropan ya tentunya ya cepat juga dropnya ya. Nah ini untuk posisi fuse-nya ada di pojok sebelah kiri ya. Bisa kita lihat ya, ini adalah fuse dari HP Vivo Y21. Nah ini ya teman-teman ya, sangat kelihatan ya teman-teman ya. Ini masih ada solasinya, nanti akan kita buka lagi solasinya lalu kita jumper ya, atau kita solder ya teman-teman ya. Kalau ada gantian dari baterai bangkean ya tinggal diganti saja fuse-nya ya, lebih bagus lagi tuh ya teman-teman ya. Saran saya diganti fuse-nya kalau ada, kalau nggak ada di jumper juga nggak masalah ya. Oke, nah ini seperti inilah penampilan atau penampakan dari fuse dari baterai Vivo BS1 atau Y21 ya teman-teman ya. Oke, untuk tipe baterainya tuh BS1 ya. Nah ini fuse-nya langsung saja kita jumper dari sisi kiri ke kanan ya, hanya seperti itu saja, intinya kita sambungkan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita solder, kita jumper, dilangsungkan juga nggak apa-apa ya jika tidak ada kabel jumper atau kawat jumper ya teman-teman ya. Oke, dan fungsi dari fuse sendiri ini sebenarnya untuk ini ya teman-teman ya, untuk pengaman kalau ada arus berlebih ya atau korsleting listrik. Jadi ini adalah pemutus ya, jalur pemutusnya ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kasih timah dulu kanan kiri, tinggal kita jumperkan saja kawat jumpernya teman-teman ya. Ini biar lebih mudah, kita kasih timah dulu ya. Oke, usahakan yang rapi ya, hanya seperti ini saja teman-teman ya penjemperannya. Kita kasih timah dulu kanan kiri, lalu tinggal kita ambil kawat jumpernya. Oke, hanya seperti ini saja. Selanjutnya tinggal kita sambungkan saja teman-teman ya, dari sisi satu ke sisi satunya, hanya kita sambungkan ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita jumperkan fuse-nya ya, menggunakan kawat jumper seperti ini. Jika tidak ada kawat seperti ini atau kabel seperti ini, kalian bisa saja langsungan sebenarnya. Ini sebenarnya untuk memproteksi ya, jika ada arus berlebih saat konsleting listrik gitu ya, agar bisa putus ya, maksudnya hanya seperti itu. Oke, kita kerik lalu kita solderkan atau kita sambungkan ke fuse-nya ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP merek apa saja teman-teman ya, dengan kendala yang sama seperti ini ya. Oke, langsung saja kita jumperkan ya,
hanya seperti ini saja teman-teman. Oke, pastikan yang rapi, yang nempel ya, jangan sampai sebelahnya nggak nempel nanti tidak berfungsi ya. Oke, hanya seperti ini saja untuk proses penjemperannya teman-teman ya. Bang, bagaimana jika dilangsungkan? Ya sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau ada sih di jumper menggunakan kawat jumper seperti ini, 1 lilitan atau 2 lilitan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ini sudah insya Allah udah rapi ya, jadi langsung saja kita pasang, langsung kita tes ya teman-teman ya. Oke, nanti akan kita percepat ya setelah kita pasang-pasang baterainya. Ini masih ada ini kita potong lagi. Oke, kita potong, kita rapikan, kita tutup kembali solasinya. Selanjutnya kita percepat untuk proses pemasangannya ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, hanya seperti ini saja ya. Ini penampakan dari fuse yang kita jumper ya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita tutup kembali untuk solasinya dan kita pasang-pasang kembali teman-teman. Oke, selanjutnya kita percepat saja nanti ya untuk proses pemasangannya ya. Dari pemasangan baterai hingga frame, lalu kita lem juga untuk backdoornya teman-teman. Oke, ini kita rapikan kembali seperti sedia kala ya. Oke, kita percepat saja ya teman-teman ya untuk proses pemasangannya, lalu kita tes langsung ya teman-teman ya. Oke, kita percepat, kita pasang-pasang baterainya, framenya, lalu backdoornya teman-teman ya, sambil kita baut-baut nanti teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya setelah kita percepat dan ini sudah kita hidupkan kembali, dan ini langsung saja kita tes. Bisa dilihat ya, ini tanpa kita cas HP masih bisa hidup ya teman-teman ya. Selanjutnya langsung saja kita tes ya, buka YouTube seperti tadi ya, video shot apakah masih restart atau mati lagi ya. Ini kita pasang kembali kartunya. Oke, kita tunggu hingga sinyalnya terbaca. Nanti ini tinggal kita lemkan saja langsung ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita lem, nanti ya tinggal kita serahkan kepada pemiliknya, hanya seperti ini saja. Oke, selanjutnya tinggal kita tes, kita buka YouTube seperti tadi, apakah masih mati atau sudah aman ya teman-teman ya. Oke, langsung kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita buka YouTube ya, kita buka video YouTube. Oke, kita cari dulu YouTube-nya ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP apa saja yang kendalanya sama seperti ini ya, karena kita sudah sangat sering sekali ya untuk mengatasi HP yang restart saat untuk menonton video YouTube. Ada juga ini Infinix ya, Infinix kita pernah ya untuk buka kamera dia langsung mati, sama aja ya. Di HP Oppo juga sering terjadi seperti ini teman-teman. Oke, kita buka YouTube ya. Nah, ini kita tes langsung. Oke, apakah sudah aman? Masih loading ya. Ini sinyalnya, entah HP-nya entah sinyalnya ini sepertinya berat untuk bukaan pertama. Oke, kita tunggu, masih blank putih ya teman-teman ya. Oke, untuk keawetannya sendiri ya tergantung dari baterainya itu sendiri ya teman-teman. Kalau memang masih bagus ya aman-aman saja ya. Oke, masih aman ya, tidak mati. Kalau tadi baru kita scroll saja langsung mati ya teman-teman ya. Oke, ini sepertinya sudah aman. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Monggo di share ya video ini ke teman kalian, saudara kalian, atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak yang tahu untuk cara mengatasi HP Vivo Y21 atau untuk HP merek lainnya yang kendalanya bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casannya dicabut dia langsung mati ya teman-teman ya. Metode ini sudah kita terapkan sudah sangat lama sekali, dan banyak sekali teknisi-teknisi yang menerapkan metode ini ya. Kalau ada gantinya ya ada, diganti saja fuse-nya, namun jika tidak ada ya di jumper saja, nggak masalah ya. Monggo di follow juga, ini adalah akun Facebook kita ya, Seni dan Teknologi ya. Oke, di follow jika kalian ingin bertanya, kalian inbox saja ya, kalian follow dulu lalu kalian inbox, tanyakan ya apa kendala HP-mu, monggo ya. Nah, ini insya Allah kita selalu aktif sekarang ini di Facebook ya teman-teman. Oke, monggo di follow ya. Gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi ya, terima kasih banyak yang sudah menonton atau yang selalu dukung terus channel ini dari awal sampai sekarang ini teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri ya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sudah tidak mati lagi ya, aman ya, ini 1000% aman. Oke, gitu saja, bye bye.